Baik, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kapten Petani, channel durian dan buah-buahan lainnya. Kali ini kita berada di kebun durian yang dimana kita menanam di kebun ini sekitaran 130 pohon kawan-kawan. Jadi ini di luas 1/4 hektar kawan-kawan. Ya, ini kita tanam kemarin pada bulan sekitar Oktober November kawan-kawan. Ya, seperti ini. Ini kemarin kita beli bibit yang tingginya sekitar 1,5 meter dengan harga 65 dan 70.000 kawan-kawan. Ya, ini kita menanam dengan beberapa jenis, yaitu duri hitam, musangking, super tembaga, dan namlung kawan-kawan. Nah, seperti ini kira-kira dengan kita tumpang sari dengan empon-empon nih kawan-kawan, ini kencur ya. Nah, ini sistem irigasi kita menggunakan sistem tetes ya kawan-kawan. Jadi seperti video yang sebelumnya yang kita upload di channel ini, bahwa kita menggunakan sumur bor dengan kedalaman sekitar 52-55 meter dengan pompa submersible setengah PK kawan-kawan. Dan ini kita menggunakan kombinasi antara pipa HDPE. Ini kawan-kawan bisa lihat ini pipa HDPE ya. Ya, seperti ini. Ya, ini pipa HDPE yang kita gunakan kawan-kawan. Ya, kemudian di jalur utamanya kita kasih peralon ya, peralon 3/4, dan ini HDPE nya cukup setengah in kawan-kawan. Nah, setengah in ya. Nah, ini yang seperti saya sampaikan bahwa ini adalah mode tetes ya kawan-kawan ya. Ini banyak tersedia di toko online, Shopee, Tokopedia, ataupun Bukalapak, ataupun yang lainnya kawan-kawan ya. Nah, jadi ini kita coba meringankan dalam sistem irigasinya kawan-kawan ya. Nah, ini memang kalau melihat pertumbuhannya memang berbeda-beda kawan-kawan ya. Nah, seperti ini sebetulnya ini udah tanaman yang tahun lalu ya, karena ini bukan tahun lalu, ini 2023 nih kita tanam kawan. Jadi memang karena waktu itu kita belum ada air, belum ada sumur, jadi sedikit kendala, bukan sedikit, memang mati kawan-kawan kalau tidak ada air ya. Ibaratnya itu adalah sumber utamanya daripada kebutuhan pohon durian ini adalah air kawan-kawannya, terutama di musim-musim yang sudah mendekati masa musim kemarau ini kawan-kawan ya. Ini kita jarak tanamnya ini 9x10 nih kawan-kawan ya, jaraknya 9x10 ya, menyesuaikan tempat ya. Memang idealnya sih 10x10 ya, atau 12x12 itu udah sangat-sangat bagus ideal. Tapi karena kita menyesuaikan tempat ya, kita ini 9x10 kawan-kawan ya. Untuk yang lahan yang sini kawan-kawan, ini yang terdiri dari 5 baris ini. Tapi kalau yang sebelah sana ini sudah 10x10 kawan ya, karena memang kita menyesuaikan ya. Ini lihat ini kawan-kawan,
Jadi ada satu di sana kemarin ini karena telat nyiram nih, Pak Marsono telat ke sini ya. Sebetulnya di sini kawan-kawan, cuma memang mungkin tidak atau terlewati lah ini kawan-kawan ya. Kemudian yang di sana yang di tanaman jagung itu ya kawan-kawan, jagung itu di dalamnya kita tanamin kemarin baru bibit sekitar 60 cm ya. Bibitnya di sana murah meriah 40-50 ribu aja kawan-kawan di sana. Nah ini bisa kita lihat ini kawan-kawan bagaimana bagusnya pertumbuhannya ya. Ini dari bibit sekitar 150 kali atau 120 ya. Ini lihat ini perkembangannya kawan-kawan ya, bagus ini ya, karena memang sebetulnya kalau kita mau jujur, waktu-waktu yang bagus untuk pengairan atau pertumbuhan itu di musim kemarau kayak gini kawan-kawan ya. Tapi dengan syarat bahwa kita punya pengairan itu tercukupi ya. Pengairan tercukupi, kemudian sinar matahari sempurna, itu artinya fotosintetisnya akan sempurna ya kawan-kawan ya. Jadi seandainya kita memberikan nutrisi atau memberikan pupuk di musim kemarau ya, itu diusahakan pupuk itu kalau perlu dicairkan ya kawan-kawan ya, supaya mudah terserap. Karena memang kalau sudah musim kemarau ya, pupuk itu bisa terserap ketika dia sudah larut atau masuk ke dalam tanah ya. Kalau kita kasih di butiran, tentunya dengan tidak ada air atau air yang terbatas, itu akan sangat lambat kawan-kawan ya, bahkan mungkin tidak terserap ya, menunggu ketika musim hujan ya. Jadi memang di dalam perawatan itu tidak hanya kita mengandalkan atau mengira-gira ya kawan-kawan, tapi memang fungsi bagaimana ketika kita memberikan asupan nutrisi kepada pohon kita ya, harus memperhatikan apakah memang bisa efektif terserap melalui akar-akar atau melalui daun mungkin kalau kita menggunakan semprot ya. Itu memang ya, namanya juga kita berusaha ya kawan-kawan. Memang kadang itu apa yang kita inginkan tidak seperti yang kita harapkan, yang kita dapatkan itu tidak seperti yang kita harapkan ya. Ini sekilas gambaran di kebun saya ini, Kapten Petani ya. Jadi ini kalau misalnya airnya lancar, kemudian pupuknya lancar, dirawat dengan baik ya, ini target kita di umur 4 atau 5 tahun sudah mulai menghasilkan ya kawan-kawan. Jadi nanti kita coba nanti kalau kita ada rezeki nanti kita pagar ini kawan-kawan ya, kita pagar keliling ya kan, menggunakan batako aja atau menggunakan hebel kawan-kawan. Kalau kita menggunakan kawat berduri boleh juga, tapi saya rasa lebih aman kalau kita menggunakan pagar permanen kawan-kawan ya. Di sini ya, ini tahun 2025 atau 2024 akhir kemarin tahunnya, dan insya Allah nanti di 2029 kita sudah pelan-pelan atau pohon itu mulai belajar berbuah kawan-kawan ya. Itu harapannya kita. Tapi apapun ya kawan-kawan, namanya juga berusaha ya. Ini kawan-kawan ya, seperti yang sudah saya upload di channel ini ya. Ini di dalam ini ya, di dalam ini adalah sumur nih kawan-kawan. Ini sumur. Jadi sumur ini kemudian kita pompa menggunakan submersible, kemudian kita naikkan di
toren kawan-kawan ya, di toren sana ya, di toren ini. Kita beli toren bekas saja kawan-kawan, harganya waktu itu 2,5 juta, 5.200 liter kawan-kawan. Dan nanti setelah jagung, tanaman jagung ini nanti sudah kita panen ya, nanti kita akan coba bikinkan semacam rumah kecil lah ya kawan-kawan, buat istirahat atau buat leha-leha kalau kita ada di kebun ya. Tapi yang jelas utamanya pagar adalah yang penting ya kawan-kawan. Mungkin nanti kalau kita mau buat itu ya semacam gubuk atau gudang kecil ya, untuk menaruh barang-barang. Tentunya itu sudah cukup kawan-kawan. Nanti kita tinggal ngasihkan tutup aja nih. Nah itu kawan-kawan, kita punya rencana, nanti Tuhan yang menentukannya. Itu kawan-kawan ya. Nah ini kawan-kawan, ini yang kita tanam di 2023 kawan-kawan. Tapi karena memang kondisinya air tidak memungkinkan ya, alhamdulillah ini masih ada 4 atau 6 pohon yang masih bisa bertahan hidup ya. Oke, baik, itu aja dulu kawan-kawan. Terima kasih atensinya, terima kasih telah menonton channel kami. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.